sudah ada beberapa narasumber, ada Abah Dahlan Iskan juga. Wah, luar biasa, ada Pak Dahlan, ada Bang Jilal Mardani, Asof, Prof. Zulfikar udah datang, udah masuk belum? Prof. Zulfikar sudah, saya tadi belum lihat Prof. Tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Abang dulu, karena saya belakangan aja. Mantan Menteri. Kemudian kalau kita bicara dengan argumen yang lalu, Bang, kita pernah bahas, memang ada juga yang membantah Abang bahwa ibu kota Jakarta sekarang kan sudah kehilangan kemampuan optimalnya begitu ya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tetapi dalam sisi kebijakan publik, Bang, seharusnya kan ada satu sosialisasi yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa memang ibu kota ini perlu pindah. Nah, kalau kita lihat misalkan kemarin, Bang, pengesahan undang-undang RUU IK itu kan terkesannya sangat terburu-buru. Bahkan sampai hari ini saya tanya teman-teman di DPR, naskah undang-undang yang diresmikan itu mana? Versi yang mana? Kami menerima versi Pansus yang katanya sudah berubah. Versi diketok pun katanya berbeda dengan versi yang sudah ditandatangani oleh Berita Negara. Jadi ini kok ada satu kayak missing link komunikasi publik yang hilang, sehingga kemudian orang menimbulkan satu prejudice gitu loh, Bang. Jangan-jangan ini jadi bancaan dari para oligarki. Dan yang paling penting adalah kita ingin mendengarkan pandangan Abang, ibu kota baru ini untuk siapa? Ini pertanyaan dari tema kita, Bang. Silakan, Bang Andrenov. Jadi pertanyaan ke saya itu ya. Pertanyaan ke saya kan itu kan, ibu kota baru ini buat siapa, kan itu pertanyaannya. Iya. Sebenarnya jawabannya singkat aja ya, untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa Indonesia, terutama di generasi yang akan datang. Tapi oligarki kan rakyat Indonesia juga, Bang. Nah, ini mulai masuk kepada isu-isu yang dibesarkan, yang ini ya, isu yang antara yang realnya sama yang salah konteks ya. Begini ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, saya sih terus menyimak catatan-catatan kritis ya, termasuk tadi dari Asof ya, walaupun saya agak telat ya, dari teman-teman yang menamakan diri atau mengklaim diri koalisi masyarakat Kaltim dan sebagainya ya. Ya klaim-klaim itu biasalah, itu namanya gerakan ya, harus pakai klaim-klaim gitu ya. Jadi kalau soal realnya ya tentu harus diukur betul ya. Yang stakeholders itu kan banyak, para pihak itu banyak ya. Tapi intinya ya memang harus berdialog secara terbuka, tetapi substansi harus kita letakkan secara objektif, proporsional ya, gitu. Nah, kalau cuma pertanyaan untuk siapa ya, tapi memang itu pertanyaan yang mendasar, dan ya jawaban atas pertanyaan itulah alasan mendasar kenapa dibuat rencana pembangunan ibu kota baru di lokasi yang sudah ditetapkan sekarang ya. Jawabannya adalah satu paket jawaban untuk menjawab beberapa persoalan masa kini dan persoalan masa depan ya. Saya rasa teman-teman, Bapak Ibu, apakah itu peneliti, apakah itu akademisi, bahkan aktivis, tahulah sistem warisan kolonial yang timpang ini karena adanya pemusatan tunggal di Jakarta dan Jabodetabek itu ya. Ini kan kelanjutan dari sistem kolonial yang kita tidak pernah berani memecah magnetnya, kita tidak pernah berani memecah episentrumnya. Dan segala akibatnya kita tutup mata. Ya soal kita sering kalau giliran ada event-event atau pesta-pesta politik, kita bicara ketidakadilan, ketidakmerataan, nasib masyarakat di pinggir, nasib masyarakat di luar Jawa, di kawasan terluar, kawasan Indonesia Timur, dan sebagainya. Tetapi tidak pernah ada serius sejak dari ide yang solid untuk keluar dari persoalan struktural itu, ya. Oh, ada teori-teori investasi nggak akan mempan
teori investasi itu gagal ya untuk mewujudkan pemerataan kalau secara struktural kondisinya seperti yang kita warisi sejak zaman kolonial, di mana hanya ada satu magnet tunggal, magnet dominan ya. Jawa yang luasnya kurang 7% dari total daratan Indonesia dihuni oleh penduduk 58%. Tahun 2060 penduduk Pulau Jawa ini nanti mungkin 300 juta. Ya, kalau kita lihat ke belakang perjalanan pertumbuhan penduduk ya, kita tahu tahun 75 Rhoma Irama masih nyanyi tentang 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang jumlah penduduk Indonesia 274 juta ya. Nah, tapi perkembangan penduduk justru ya dengan pola, dengan struktur, dengan kondisi seperti ini ya tetap akhirnya menajamkan konsentrasi itu, dan itu tidak bisa hanya dipecahkan dengan teori-teori investasi, mendorong investasi keluar Jawa, itu tidak bisa. Karena investasi itu hukumnya hukum pasar. Ya. Di sini harus kita pahami. Sesuatu yang bergantung kepada pasar nggak akan ikut hal-hal yang ideal bagi kita. Oh, suruh bikin kawasan industri di Sofifi, di Nunukan, ya, atau di Morotai, di mana? Nggak mungkin. Bahkan dengan subsidi atau sistem insentif, disinsentif berbagai macam pun kadang-kadang juga tetap nggak mempan. Ya, itu teori investasi. Kemudian teori penyebaran penduduk lewat kebijakan transmigrasi. Gagal. Mana transmigrasi yang berhasil? Yang berhasil sebagian itu di Sumatera Barat. Ya. Tapi di Kalimantan, Papua gagal semua. Bagaimana proses terjadi kegagalan itu? Ya karena memang magnet Pulau Jawa itu luar biasa. Ya, keluarga-keluarga yang dikasih jatah lahan transmigrasi ya hanya bertahan hidup selama subsidi sembako itu jalan terus selama 3 tahun sampai tanaman-tanaman yang ya nilai tidak seberapa boleh bisa. Tapi setelah itu pikiran rasional mereka berubah, muncul. Kemudian mereka punya anak-anaknya pasti cari tempat tinggal di kota terdekat. Bagi yang mampu kemudian pergi akhirnya ke Jawa, lanjutkan perguruan tinggi di Jawa, lalu nggak pulang nggak ada lagi balik ke sana. Nah, yang mau saya sampaikan dalam hal ini adalah ketimpangan sumber daya manusia antar wilayah, ya khususnya itu nyata antara Jawa, luar Jawa, bagian timur. Ya, lihat aja, ya ukuran-ukuran yang gampang kita temukan. Perguruan tinggi yang akreditasinya A, ya itu 80% Jawa plus Sumatera, ya lebih dari 85%. Di Kalimantan itu kadang-kadang ada satu yang dapat akreditasi A, tapi kadang-kadang juga enggak. Yang swasta seluruh kawasan timur termasuk Kalimantan tidak ada yang dapat akreditasi A. Ya. Nah, kalau SDM terdidik tidak bisa dihasilkan dari daerah itu dan talent-talent yang muda pergi dari situ, maka itulah yang membuat lahan-lahan di sana empuk bagi kaum oligarki. Ya, saya ingin ngajak berpikir kritis untuk melihat oligarki itu. Jangan dilihat secara parsial ya, sedikit-sedikit oligarki, taunya dikit, tapi hanya karena ini seksi, lalu ini yang diangkat dibesar-besarkan. Konteksnya dipaksa-paksakan, gitu. Ya, bahwa persoalan oligarki itu real, iya. Harus kita hadapi, iya. Harus kita atasi, iya. Tapi kan aneh. Perencanaan ibu kota negara yang direncanakan dengan serius, dengan kajian bertahap-bertahap, secara berkelanjutan sampai 2019, tiba-tiba dituduh ini adalah proyek oligarki, pesanan oligarki, menguntungkan oligarki. Saya sebagai akademisi, tersinggung dengan tuduhan-tuduhan itu. Ya. Yang harus tersinggung berarti abang termasuk oligarki juga ya bang? Kita semua oligarki kalau begitu, ya, termasuk yang kebetulan ada di luar nanti begitu masuk juga pasti jadi oligarki. Kalau kerangka berpikir seperti itu. Kan by definition itu kan oligarki kelompok kecil yang memimpin bang, dan dia bukan elected sebenarnya.
Tidak harus memimpin, maksudnya berkuasa dan menguasai sumber daya. Itu definisi oligarki. Nah, oligarki itu siapapun yang memimpin, ya, dari oposisi naik jadi penguasa, penguasa turun, oligarki itu tetap berkuasa. Itu yang namanya oligarki, bukan siapa yang sedang memimpin. Itu soal definisi oligarki. Ya. Kalau di Amerika gitu misalkan Bang, oligarki kan di bawah rule of law. Jadi dia tunduk sama aturan hukum. Ya, aturan hukum itu yang kita perbaiki terus. Masalahnya kan oligarki ini bukan muncul sejak tahun 2015. Ini kerangka berpikir yang harus diluruskan. Jadi dimanapun kita membangun, tidak hanya membangun IKN di Kalimantan, mau dibangun di Batam, di Bintan, atau di mana, akan ketemu dengan oligarki. Balik ke teori soal capital mobility, the power of capital. Ya, di mana ada peluang baru yang paling ke depan pasti yang punya modal. Ya, kenapa kok tiba-tiba disempitkan? Ini akhirnya Abang ingin bilang seharusnya kita berdamai dengan oligarki untuk enggak. Nanti dulu, jangan begitu, ya. Jangan langsung konklusi-konklusi yang lompat-lompat begitu. Oke. Kalau oligarki itu adalah masalah dan memang masalah, carilah cara menghadapinya dengan betul-betul yang terukur, ya, yang tepat, ya. Jangan hanya digunakan untuk menaikkan popularitas, untuk eksistensi begitu. Ya, saya katakan persoalan oligarki itu dimanapun kita membangun di Indonesia nih, pasti di sana sudah hadir oligarki. Jadi kalau tiba-tiba dituduhkan ini proyek oligarki, itu misleading namanya, ya. Nah, ini cara yang buat saya, catatan utama saya di dalam perdebatan soal IKN ini adalah meluruskan cara berpikir, ya. Ya, teman-teman punya data, ya bagus itu untuk masukan, untuk melakukan koreksi, ya. Tetapi jangan disambar lalu dikemas, ya, kemudian digunakan itu untuk dijadikan konklusi untuk menolak gagasan yang alasan-alasannya sangat mendasar satu paket, begitu loh. Nah, bedakan antara persoalan yang parsial, praktis, jangka pendek dengan rencana yang disiapkan untuk jangka panjang, untuk multiplier effect, untuk perubahan struktural, untuk perubahan fundamental. Nah, ada nggak argumentasi yang bisa mementahkan itu? Ya, kalau cuma persoalan praktis, anggaran urusan jangka pendek. Ini tidak harus selesai dalam 10 tahun, nggak harus selesai dalam 15 tahun. Kembalikan dulu, gagasan ini penting atau tidak? Ya, mau nggak kita keluar dari persoalan yang setiap tahun kita munculkan soal ketidakadilan, ketidakmerataan dan sebagainya, ya, kegagalan-kegagalan pembangunan di daerah tengah, daerah pinggiran karena persoalan struktural ini, ya. Apa solusinya, ya, dari kondisi struktural seperti ini? Belum lagi kita bicara soal ketahanan pangan. Jawa ini terus dieksploitasi lahan-lahan suburnya, terjadi alih fungsi setiap tahun ribuan hektar, ya. Kemudian coba bayang prediksi itu ke depan, proyeksikan itu ke depan. Bang Andrina, supaya clear, kalau dulu waktu Abang di Bappenas, posisi Abang saat itu apakah naskah akademik yang sekarang kita masyarakat beredar ini dari tempat Abang saat itu, Bang? Biar kita clear ini, Bang. Oke, kita meng-clearkan soal naskah akademik. Apa masalahnya dengan naskah akademik? Apakah catatan kritis teman kita Prof. Asu yang nemukan sekian lembar soal wording, soal soalnya di situ? Naskah akademik ini yang kalau mau baca yang sebenarnya ada 175 halaman. Bahwa posisi Abang masih konsisten sebagaimana Abang dulu pernah di Menteri Bappenas, bahwa Abang mendukung ini dan memang naskah akademik ini adalah salah satu keluaran yang waktu itu Abang pimpin begitu. Naskah yang sekarang sampai draft RUU yang dikirim ke DPR adalah kelanjutan dari apa yang dikerjakan di tahun 2015. Oke. Saya memantau terus perkembangannya. Naskah akademik itu 175 halaman. Kalau cuma lihat ketemu halaman-halaman tertentu kalimatnya nggak bagus apa yang itu, saya bilang itu soal kecil. Naskah akademik memang bukan karya disertasi yang direview oleh 2 orang profesor sebagai promotor, ya, yang secara teknis semuanya sempurna. Carilah substansi di dalam naskah itu, data-data yang jadi argumentasi, alur logisnya,
Ya, jangan ngelihat oh kita mentang-mentang kita profesor ingin apa lalu lihat wah lalu itu yang dibesar-besarkan. Lagi-lagi ini soal cara berpikir kita dalam mencari kebenaran. Lanjut Bang, jadi poinnya Abang ingin sampaikan bahwa kalau ide besarnya kita butuh pindah ibu kota, itu dulu kita sepakati, baru kemudian kita cari jalannya bagaimana. Karena saya ingat juga bahwa rencana pindah ibu kota juga ada di zamannya pemerintahan SBY. Tapi saat itu Pak SBY menghentikan karena ada anggaran dari APBN yang akan... Bukan itu, ya. Begini ya, saya kasih tahu lagi tentang proses kebijakan publik yang benar, ya. Kebijakan publik yang besar ini, yang seperti ini, berawal biasanya dari wacana-wacana publik yang selalu muncul secara musiman. Aspirasi dan gagasan pindah ibu kota ini muncul setiap tahun sejak tahun 2005. Ya. Ketika terjadi persoalan arus balik mudik, arus mudik, di mana 1.000 warga kita meninggal konyol di jalanan. Kemudian ketika terjadi banjir di Jakarta, wacana itu selalu muncul. Nah, kalau wacana seperti itu muncul, maka pembuat kebijakan, pemegang pemerintahan harus meresponnya dengan kajian. Mohon maaf, dengan segala hormat saya kepada Pak SBY, wacana dimunculkan bahkan sampai ke opsi, 3 opsi. Itu keliru. Opsi baru boleh muncul kalau kajian sudah ada. Ya, wacana harus direspon dengan kajian. Kajian itu tidak pernah ada. Saya dari tim Visi Indonesia 2033, saya datang minta waktu ke Saudara Felix Wangge sebagai staf khusus Presiden, yang saya dengar di media dia yang dikasih tugas. Nggak ada kajian sampai saya selesai. Sampai saya masuk di Bappenas, saya lihat memang kajian itu tidak ada. Karena itulah diambil inisiatif untuk melakukan kajian awal. Nah, kebetulan ini Tuhan yang saya rasa ini udah campur tangan Tuhan. Presiden yang terpilih adalah mantan gubernur DKI yang merasakan persoalan-persoalan Jakarta, ya, betapa beratnya persoalan itu, betapa kompleksnya masalah itu yang rasanya tidak mampu diatasi sendiri oleh Pemprov DKI, ya. Karena tekanan penduduk yang luar biasa, karena kota itu sudah semakin semrawut, ya. Ingat, sekarang ini saya kasih tahu aja, ini kalau kita bicara data, jumlah kerangka jenazah di taman makam di Jakarta itu rata-rata 2,5 kerangka untuk satu lubang makam. Artinya untuk pemakaman pun tidak ada. Setiap hari 90 orang meninggal. Tiap hari. Coba cek di data kependudukan. Itu contoh, itu baru satu. Belum kita bicara soal banjir, polusi udara yang kerugiannya 40 triliun katanya secara ekonomi per tahun. Ya. Nah, tetapi ini bukan untuk lari dari masalah Jakarta. Ini adalah untuk memudahkan menata kota Jakarta. Begitu tekanannya dikurangi, maka Jakarta lebih mudah ditata. Kemudian Indonesia terbangun. Begitu. Nah, itulah isi antara lain dari argumentasi-argumentasi untuk memindahkan ibu kota itu yang sudah dilihat berdasarkan kajian, termasuk melihat, mereview proses pemindahan ibu kota di 30 negara yang sudah melakukan pemindahan ibu kota. Jadi secara akademik sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang soal sosialisasi, ya. Proses ini menurut saya belum selesai kalau untuk sosialisasi. Ya. Yang namanya setelah undang-undang disahkan, rencana detail baru akan dimulai. Bahkan termasuk soal tata ruang zonasi itu pasti baru akan dimulai. Walaupun konsepnya sudah disiapkan. Konsep yang datang dari pemerintah itu adalah konsep gagasan awal namanya. Itulah yang harus kita perbincangkan, kita berikan masukan bersama-sama. Dan sejauh saya pantau kemarin di Pansus, mereka sudah mengundang pakar-pakar, ya, pihak-pihak. Saya nggak tahu, bro. Saya memang tidak ikut dan tidak memantau setiap hari. Tetapi silakan tanyakan sama Pansus atau mantan ketua Pansus, ya. Kemudian saya juga tahu Pansus bergerak ke beberapa lokasi untuk menghimpun masukan. Tetapi kalau itu dikatakan belum cukup, saya setuju. Ya, ini belum final. Jadi secara menarik ini karena Abang juga menyampaikan ada kekurangan di sini terutama dalam pasti Bang. Tidak ada yang mengingkari. Baik. Tapi lebih tepatnya bukan kekurangan, prosesnya masih berjalan. Ya.
proses perencanaan ini masih berjalan. Proses perencanaan itu mulai dari ide. Kalau udah diketok berarti sebetulnya udah selesai, Bang. Oh, tidak bisa. Itu ketok mendapatkan keputusan prinsip, ya. Tetapi bagaimana cara membangunnya itu masih terbuka ruang untuk diisi, dikoreksi, dijaga. Kalau mau ya pindahnya ke Papua, ya kan? Kalau serius nih ya, keluar dari negara Asia menjadi negara Pasifik. Jadikan laut sebagai medan baru kita. Seperti poros maritim pikiran Pak Jokowi itu ya Anda pindah ke Pasifik. Anda bikin basis di Biak atau di Nabire situ, di Papua Tengah, ngomong sama Amerika, sekarang kita komunikasi melalui Pasifik. Kita sekarang menjadi negara Pasifik aja, gak usah jadi negara Asia, sebab di negara Asia ini banyak pemain-pemain lama. Mari kita main laut, misalnya kayak begitu. Itu ide besar. Ini saya udah nangkap nih, ini apa masih mau dengerin sampai habis lagi? Enggak, Bang. Jadi poinnya adalah kalau tadi pemerataan ini kan bisa dibantah secara sederhana karena sudah tinggi pertanyaan kenapa nggak di Papua misalkan dengan inilah ya bedanya politisi sama perencana teknokratis ya. Seorang perencana itu merencanakan secara komprehensif ya. Dari penjajakan kalau kemudian mengental menjadi opsi-opsi. Kalau kita pilih lokasinya di Papua atau di Anambas atau di Manado ke atas ya. Begini, kelanjutan pertumbuhan ekonomi akan terhenti, akan menimbulkan shock ekonomi karena bagaimanapun pusat pergerakan ekonomi itu di Jawa ya. Jadi harus dipertimbangkan juga jangan sampai terjadi shock ekonomi karena kita terlalu ideal ya, ingin membangun di Sofifi atau di Morotai atau di mana tadi di Merauke gitu. Jadi memang beda, politisi sama perencana itu memang beda ya. Nanti di sini Mas ada Nur, saya kira ada Dr. Jalil juga, Bang. Baik. Ya, nah kenapa di tengah-tengah? Saya ingin kasih kesempatan sedikit lagi buat Bang Andrinov, nanti saya ingin kesempatan buat yang lain. Saya silakan. Kenapa di tengah-tengah? Ya perhitungan-perhitungan rasional itulah ya. Kalau dia di tengah-tengah, maka akses yang fisik, mobilitas fisik itu lebih fair. Seperti sekarang tidak fairnya para stakeholder dari Papua, dari Jayapura, dari Sorong, Merauke yang harus menghabiskan waktu dengan penerbangan 5,5 jam ke Jakarta, ya. Sementara mungkin dari barat cuma 1 jam, 1,5 jam. Dengan diletakkan di tengah-tengah, ya mereka para stakeholder utama yang harus mau nggak mau harus melakukan pergerakan fisik dari Jayapura, dari Merauke 2,5 jam dia sampai di ibu kota pemerintahan. Ya, nah coba kalau dia dibangun di Sofifi, wah dari betapa menderitanya orang dari Banda Aceh, dari Medan, ya, dari Pekanbaru atau dari Tanjung Pinang untuk mengakses itu, timbul lagi ketidakadilan. Jadi kalau solusi kita untuk mengatasi ketidakadilan, jangan ciptakan ketidakadilan baru. Baik, Bang Andrinov, saya salut sama Abang karena satu, Abang konsisten terkait mengenai Undang-Undang Ibu Kota ini. Yang kedua, Bang, mohon izin, saya mengkontak hampir seluruh anggota Pansus, ketua Pansus tentang IKN ini. Nggak ada yang bersedia mau hadir seperti Abang ini, Bang. Jadi saya ingin ajukan 2 jempol buat Abang karena komitmen Abang untuk memberikan edukasi publik itu luar biasa. Harusnya seperti ini, pejabat publik ini mau memberikan argumentasi gitu loh, yang sehingga bisa beradu argumen, bukan menghindar di atas kekuatan mayoritas demokrasi, begitu kira-kira. Terima kasih. Saya ingin mengundang, di sini ada banyak profesor yang sudah hadir, ada Profesor Priyono, ada Profesor Widi, ada juga Pak Dr. Said Didu, saya lihat. Ada senior saya, Bang Judil Heri. Mungkin nanti akan kita undang dalam diskusi. Ini yang hadir kelas-kelas berat semua, yang ngeri-ngeri. Tapi Abang nggak gentar kan? Gentar juga, Bang. Ya, nama-nama besar itu kita gentar juga lah. Darah Minang tuh nggak ada yang gentar lah, Bang. Baik, saya ingin ke Profesor Zulfikar Amir sebenarnya, karena beliau punya catatan kritis mengenai naskah akademik, tapi saya belum melihat beliau hadir. Saya sudah japri tapi belum dijawab. Saya juga udah kangen sama Profesor Asu ini, kawannya. Jangan Profesor Asu lah, Bang. Zulfikar Amir, Bang. Asu, maaf. Ada Pak Jilal Mardani di sini. Beliau adalah ahli planologi
yang kita ingin undang juga pandangan beliau sebagai seorang ahli planologi, dan beliau juga adalah penggagas Komite Judicial Review untuk IKN. Kayaknya banyak yang saya harus respon. Tapi saya nggak tahu nih moderator fair apa nggak ngasih waktunya. Ya, karena dalam membuat kesimpulan aja saya lihat udah nggak fair. Izin, bro. Sorry ya, Dayat ya. Nggak apa-apa, bro, santai aja. Saya ekspektasi saya diskusi ini diskusi akademik, ya. Tapi boleh sampaikan aspirasi boleh, ya. Boleh klaim ini klaim itu, ya. Maka saya mohon maaf untuk yang hanya isinya tuduhan-tuduhan, prasangka, nggak ada dasarnya, saya nggak komen. Ya, saya rasa kalau diskusi ini dilanjutkan, apa yang disampaikan oleh Prof. Aso, Prof. Widi, kemudian tadi dari Asof, ini akan membawa kita kepada penajaman-penajaman untuk mencari kebenaran. Ya, jadi buat saya, kita pegang prinsip-prinsip dalam cara mencari kebenaran. Apa yang itu fakta, tervalidasi, terkonfirmasi, itu yang kita pakai. Apa yang hanya tuduhan-tuduhan, kekhawatiran-kekhawatiran, tapi tidak bisa dibuktikan, singkirkan dulu. Ya, apalagi ada kepentingan-kepentingan, itu kita singkirkan dulu. Betul sekali, kebijakan publik itu adalah melewati dua hal. Pertama proses teknokratis, yang harus baik, final. Yang satu lagi, tidak ada proses kebijakan yang tidak melewati proses politik. Nah, dua proses ini, yang pertama harus kita kita jaga adalah proses teknokratisnya. Maka marilah kita berdebat ya sampai tuntas untuk menuntaskan konsep teknokratisnya itu. Ya, politik nanti kita kita bisa netralisir, kita kontrol justru dari kualitas produk teknokratis kita. Ya. Tapi kalau politik yang lebih dahulu, termasuk politik dengan paradigma tertentu, misalnya lebih representasi, harus dari kelompok ini harus diakomodir, itu kebijakan publik itu kualitasnya akan turun. Ya, saya kasih tahu saya kasih tahu soal bagaimana proses kebijakan publik yang baik. Maka mari, kalau memang bapak-bapak, teman-teman, terutama yang di akademisi dan peneliti, oke, kita balik ke konsep apa, studi apa yang sudah ada, dokumen-dokumen apa yang sudah ada. Ya, kemarin saya terpaksa menulis, ya, yang itu mungkin cukup tersebar, ya, judulnya esai itu kritik-kritik para ilmuwan manja. Ya, kenapa? Karena saya nonton gitu ya, orang kasih komentar dengan title ini profesor riset, profesor itu gitu ya. Pertanyaannya adalah, mana naskah akademiknya, mana itunya? Maka saya ceritakanlah bagaimana seharusnya jadi akademisi, jadi peneliti. Jadi peneliti akademisi harus memburu data, bukan disuguhin nunggu dikasih disuapin. Ya. Nah, ini kita malas cari data, kita menyandang title akademisi, pengajar, peneliti, terus ya cuma ketika ada isu lalu kita respon ya dengan asumsi-asumsi, pakai teori-teori macam-macam. Ya. Coba apresiasi apa yang sudah dikerjakan secara teknokratis dulu, ya. Naskah akademik yang ada sekarang final itu ada 175 halaman. Menurut saya cukup, ya, tapi saya tidak mengatakan itu sempurna. Dan tidak pernah ada naskah yang sempurna, ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan disertasi. Disertasi itu sudah direview oleh kopromotor, profesor-profesor, dibanting berulang-ulang. Ya, sempurna secara berbagai aspek. Bang, izin. Tapi yang harus kita cari, sebentar Dayat. Ya, Bang. Yang harus kita cari lah apa? Data-data argumentasi hubungan logis sudah ditemukan di situ. Nah, menurut saya, ini diabaikan dalam perbincangan-perbincangan di forum seperti ini. Ya, tadi ada yang nggak peduli sama sekali dengan argumentasi saya, penjelasan saya dari berbagai aspek. Ya, untung ada Prof. Aso yang tadi melihat dengan kritis itu tadi. Benar itu. Tetapi itu adalah apa yang harus kita lanjutkan di proses ini. Kecuali kalau kita menolak argumentasi soal ketimpangan, soal bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana ancaman ketahanan pangan, bagaimana nanti sentimen keindonesiaan yang makin menurun karena Indonesia ini daerah lain melihat ini tidak adil, ya. Nah, kalau itu dianggap tidak penting, ya sudah, kita berhenti diskusi,
Ya, pakai aja terus persangka-persangka tuduhan oligarki ini untuk kepentingan sini, kepentingan situ. Saya udah kasih tahu sekali lagi tadi, oligarki ini fakta, tapi yang belum dijawab sampai sekarang, gimana cara menjinakkan oligarki? Siapa yang punya teori? Coba kasih tahu saya. Oligarkinya sekarang udah jinak menurut abang ya? Nggak bisa dijinakkan, lawan sama-sama, tapi jangan dengan cara kayak gini. Apa-apa nunggu terus tiba-tiba nuduh oligarki. Ya, kita nggak tahu niatnya Jokowi seperti apa, bagaimana beratnya dia menghadapi di kiri kanan. Lalu yang kita pakai adalah persangka-persangka buruk terhadap Jokowi. Bukan prasangka sebenarnya sih Bang. Ini prasangka, sebagian besar prasangka itu. Kalau orang tidak melakukan riset, melakukan interview, penyelidikan, observasi, investigasi seperti halnya agen intelijen bekerja, jangan tarik kesimpulan. Jadi ini hanya sikap kritis para kaum intelektual aja Bang. Beda antara kritis sama asal komentar. Nah begini ya, harapan saya yang produktif ya. Pertama, tadi ada hal-hal yang dimensi atau variabel yang sifatnya parsial, sektoral ya. Soal anggaran misalnya ya. Buat saya ini kita bisa diskusikan. Saya sendiri punya prinsip lebih baik yang namanya proyek publik strategis itu didominasi oleh anggaran publik. Ya, bukan oleh anggaran yang berasal dari pelaku bisnis, karena nanti kebijakan publik akan bias. Ya, saya tahu di internal pemerintahan mungkin berbeda pandangan sejak dulu soal ini. Ya, itu satu. Jadi kalau itu malah diinikan ke APBN, saya lebih setuju. Tetapi tentu saja kita harus realistis. Berapa kemampuan APBN itu tahun ini, tahun depan? Itu yang penting. Ya, tadi soal ini. Masyarakat ada yang berargumen itu kan yang banyak bayar pajak ini masyarakat di Jawa yang 58%, ini nggak adil. Cari textbook dari manapun dari zaman dulu. Fungsi pajak adalah redistribusi. Ya. Jadi kalau pakai pendekatannya klaim hak berdasarkan apa yang disumbangkan oleh kelas menengah, oleh orang kaya, lalu kita akomodir kepentingan. Ini logikanya udah terbalik-balik, ngeritik oligarki, tapi kita ingin menggunakan instrumen publik, kita tolak. Ya, ini coba kita ini kan, ya. Jadi menurut saya begini, soal ke depan itu betul, mengantisipasi soal konsep lingkungan, mengantisipasi konsep pembangunan sosialnya. Ya, bagaimana kemudian sistem pemerintahannya, ya. Kalau kita setuju bahwa berbagai persoalan, ya saya namakan ini adalah solusi yang namanya menata Indonesia, ya, untuk kita tumbuh berkelanjutan untuk jangka panjang, untuk kita bisa mengikuti jejaknya China, India, Vietnam yang sukses dalam pembangunan jangka panjang 30 tahun ini, kita harus punya agenda jangka panjang dan itu harus kita amankan, ya. Nah, tapi untuk pelaksanaannya, ya memang yang tadi dikatakan itu memang harus diperhatikan. Itulah yang harus kita suarakan. Tetapi kalau alasan parsial, isu parsial dijadikan dasar untuk menolak ide IKN, menurut saya itu nggak nyambung. Ya, itu menurut saya itu tidak logis. Bedakan antara hal yang fundamental, yang mendasar dengan hal-hal yang praktis, teknis, jangka pendek, yang itu masih ada ruangnya, masih ada waktunya untuk kita isi. Saya bicara yang prinsip-prinsip saja. Saya nggak mau kemana-mana. Saya terima kasih. Ini sekali lagi saya garis bawahi. Kalau ini kita diskusi, kita lanjutkan. Tapi yang betul-betul tadi, ya apa yang disampaikan oleh Prof. Aso, kemudian tadi ada catatan holistik harus proven oleh Prof. Widi, kemudian tadi Asof juga mengingatkan beberapa catatan. Saya yakin ini akan memberikan kebaikan untuk masa depan generasi yang akan datang, bukan buat kita, ya, karena ini dibuat untuk generasi yang akan hidup 30 tahun yang akan datang, 50 tahun akan datang, 100 tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau narasinya menteri sekarang yang menjabat seperti Pak Menteri Andrinov ini enak, clear Bang. Nggak ada sahwa sangka, ini clear gitu untuk kebaikan kita bersama. Cuma kan masalahnya nggak ada narasi seperti ini Bang, nggak ada yang berani. Mas Dayat, saya ada kelupaan 1 menit tadi, ya, 1 menit aja ya. Silakan Bang, aja ya. Ini soal perkembangan ilmu perencanaan, ya. Ilmu perencanaan yang sekarang itu termasuk planologi itu sudah interdisiplin, multidisiplin, holistik gitu. Jadi tidak lagi
berorientasi pada sekedar pada zonasi. Jadi aspek sosial, budaya, sejarah ya itu sudah ada. Makanya saya apa yang disampaikan oleh Bro Zulfikar itu tadi itu adalah hal-hal yang sebetulnya memang harus masuk dalam perencanaan ya, dalam aspek perencanaan. Maka tinggal kita lihat aja dokumen yang sekarang ya, aspek mana yang belum masuk di situ. Ya historisnya, sosiologisnya, antropologisnya, yang demografisnya, silakan dilihat ya itu. Nah, nanti supaya diskusi kita tuh produktif, makin produktif ya gitu. Makasih. Boleh saya tambahin informasi nggak ini? Mungkin berguna ya. Mohon maaf buat semua, 1,5 menit lagi. Jadi kenapa pembahasan itu selesai dalam 45 hari? Karena memang draft itu sudah berasal dari pemerintah yang sudah lama menunggu waktu untuk diserahkan ke DPR. Jadi draft RUU-nya kan dari pemerintah dan itu sudah lama disiapkan. Cuma ditunda karena pandemik. Jadi bukan karena itu bukan DPR-nya ngerjain dari nol gitu. Tapi saya setuju untuk waktu 45 hari untuk menampung aspirasi publik pasti kurang. Ya, untuk poin itu saya setuju. Tetapi tadi saya udah bilang juga di awal, ini belum selesai tahapannya. Kita masih punya ruang-ruang berikutnya untuk memberikan masukan. Saya kira itu, terima kasih Pak Hidayat. Oke, mantap. Prof Fadil, mantap. Pak Fadil, setidaknya Pak Fadil balancing. Kalau tadi Prof Andrinov bilang saya tidak fair, Pak Fadil kan lebih fair Pak Andrinov ya, jadi sudah balancing. Saya ingin menutup, terima kasih buat seluruh narasumber, Pak Jilal Mardani, Prof Andrinov Caniago, Prof Zulfikar Amin, Ahmad Asofbir yang sudah berpartisipasi dalam diskusi Zuminari Kebijakan Publik ini, dan teman-teman yang sudah bergabung di YouTube juga. Saya ucapkan terima kasih. Sudah ada komentar-komentar yang saya relatif sama dengan komentarnya para tokoh-tokoh kita tadi. Saya kira ini kita harus akhiri. Saya Ahmad Nur Hidayat izin mohon diri. Terima kasih semuanya Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.